Kita pasti punya ritual pagi biar badan kita segar setelah tidur. Selain olahraga dan mandi air hangat, makanan pertama yang kamu masukkan ke perut kamu yang lapar bisa menentukan keseharian kamu. Makanya kamu perlu tahu makanan apa yang nggak boleh dimakan saat perut kosong. Setidaknya ada pisang kan? Buah ini bagus saat kita malas makan sarapan. Salah! Meskipun segar dan menyehatkan, pisang bisa bikin perut sakit kalau dimakan pada waktu yang salah. Buah ini kaya magnesium yang bisa menyebabkan masalah pencernaan dan pada beberapa kasus bikin tekanan darah naik. Tapi kalau kamu suka makan pisang, coba deh kamu campur dengan oatmeal karena oatmeal menghasilkan asam klorida yang bikin lapisan pada lambung sehingga mencegah iritasi. Pisang cocok dimakan pada pagi hari dengan makanan sehat lain seperti bubur, selai kacang, buah kering, atau kacang. Enak banget makan croissant renyah dan hangat untuk sarapan. Sebenarnya, kue, pastry, pizza, dan roti-rotian biasanya mengandung ragi yang bisa membahayakan lapisan lambung kalau dimakan saat perut kita kosong. Makanan ini juga bisa bikin perut kembung, makanya nggak bagus jadi makanan pertama di pagi hari. Tapi kamu bisa ganti roti putih biasa dengan roti gandum utuh sourdough. Malah roti jenis ini bagus banget jadi makanan pertama kamu. Roti ini kaya karbohidrat yang sangat penting untuk diet seimbang dan menjaga bakteri di usus. Segelas jus jeruk segar emang kelihatan instagramable pas difoto di nampan sarapan mewah. Tapi jus jeruk gak begitu ramah di perut. Smoothie atau jus buah mengandung fruktosa yang terlalu tinggi sehingga bisa membebani kerja pankreas dan hati yang masih lambat di pagi hari. Buah emang bagus dimakan kapan aja, kecuali pagi-pagi. Buah sitrus sebaiknya dimakan setelah kamu makan yang lain. Kalau enggak bisa bahaya buat badan loh. Kandungan fruktosa dan serat yang tinggi bisa bikin metabolisme bekerja lebih lambat pada siang hari. Para ahli juga nggak menyarankan makan lebih dari 2 jeruk per hari supaya perut kamu nggak sakit. Kalau kamu udah biasa sarapan dengan buah, pilih aja pepaya atau semangka. Buah ini bisa membantu membersihkan toksin dari tubuh dan bikin kamu merasa bugar seharian. Salad segar emang bagus, tapi para ahli menyarankan jangan jadikan sayuran mentah makanan pertama kamu. Setelah berjam-jam gak makan, perut bisa kesulitan mencerna serat kasar. Jadi kalau gak mau sakit perut dan merasa gak nyaman, makan saladnya nanti aja ya. Kita bahas tren air panas di pagi hari yuk. Kamu mungkin udah melihat banyak variasinya. Blogger menyarankan campurkan air dengan berbagai bahan, mulai dari air lemon dan biji chia sampai soda kue. Ramuan ini tentunya butuh penelitian dan pengakuan sains dulu, tapi sebagian besar ahli setuju kalau segelas air hangat di pagi hari bisa membantu pergerakan usus dan menyiapkannya untuk sepanjang hari. Sementara itu jangan minum minuman dingin sebelum memasukkan apa-apa ke mulut karena bisa merusak selaput lendir. Sistem pencernaan bisa jadi lamban atau bahkan bikin sensasi nggak nyaman di perut dan sakit perut. Aturan minum kopi sebenarnya simpel aja. Kalau mau sehat, jangan minum kopi saat perut kosong. Kopi bisa merangsang sekresi asam klorida yang berbahaya untuk sistem pencernaan. Minum kopi bukan cuma bisa menimbulkan gastritis sesekali, tapi lama-lama bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan. Kopi juga meningkatkan kadar kortisol, hormon yang mengendalikan jam biologis kita. Prosesnya cepat banget dan tubuh harus bersusah payah menyeimbangkan semuanya supaya normal lagi. Makanya, para ahli menyarankan minum kopi 1 jam setelah bangun tidur, tapi harus makan dulu. Selembar roti kecil juga nggak apa-apa. Kalau kamu suka makan yogurt dengan granola atau produk susu fermentasi lainnya untuk sarapan, pastikan makan makanan yang aman dulu ya. Idealnya, tunggu kira-kira 1 jam. Kalau enggak, produk susu bisa membahayakan bakteri baik di lambung dan menyebabkan efek sebaliknya dari fungsi bakteri itu. Tapi rekomendasi ini nggak berlaku untuk keju nih. Kalau kamu pengen sistem pencernaan yang lancar, pilih keju feta atau cottage karena lemak baik ini pas banget untuk dimakan pagi-pagi. Keju kambing juga boleh karena lebih lembut dan segar daripada kebanyakan keju sapi. Keju kambing juga punya kandungan lemak dan mineral yang lebih tinggi dan kandungan laktosa yang lebih rendah.
Banyak orang makan coklat atau protein bar untuk sarapan, tapi gula olahan adalah pilihan sarapan terburuk. Jangan mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi gula tepat setelah bangun tidur ya, tapi jangan langsung nggak makan coklat. Coklat bisa membantu mengusir rewel di pagi hari dan bikin kita senang seharian. Coklat bisa memberi perasaan positif karena merangsang produksi hormon yang mengatur suasana hati baik. Makanya coklat berkualitas tinggi dengan konsumsi yang nggak berlebihan setelah sarapan bisa bermanfaat untuk kesehatan dan membantu kita semangat kerja. Ingat, coklat hitam mengandung lebih banyak kafein, sementara coklat putih nggak mengandung kafein. Jadi kalau kamu nggak mau ngantuk, pilih coklat hitam 70%. Bukan cuma bikin melek loh, coklat hitam juga mengandung kalsium, tembaga, kalium, antioksidan, dan magnesium. Chili dengan jalapeno emang enak tapi nggak bagus untuk sarapan. Karena waktu kita makan makanan pedas saat perut kita kosong, lapisan lambung kita yang rapuh bakal teriritasi dan bikin sakit perut. Jadi kalau nggak mau kena iritasi lambung seharian, alangkah baiknya makan pedasnya malam-malam aja deh. Kayaknya semua makanan nggak bagus jadi makanan pertama ya. Padahal enggak kok. Sebenarnya ada banyak opsi sarapan sehat dan aman yang bisa meningkatkan fungsi tubuh. Misalnya kacang-kacangan. Makanan mini ini kaya vitamin, mineral, protein, dan asam lemak omega 3 yang baik. Jadi makan kacang pagi-pagi bisa bergizi banget loh. Kacang bakal bikin kamu bertenaga pada siang hari dan membantu melawan kebiasaan makan terlalu banyak. Konsumsi kacang juga bisa membantu menjaga keseimbangan pH di dalam lambung, tapi jangan berlebihan ya, karena kacang sangat berlemak. Para ahli menyarankan makan 1 genggam kacang sehari atau kira-kira 2 sendok makan aja. Ada juga yang menyarankan rendam kacang di dalam air semalaman supaya lebih bermanfaat dan lebih mudah dicerna. Hal ini juga bisa diterapkan pada kurma, kismis, dan buah serta beri kering lainnya. Kalau kamu mencemaskan berat badan dan kesehatan kamu, pilihan sempurna untuk sarapan adalah telur. Telur bisa ngasih perasaan kenyang tanpa begah, sehingga membantu mengontrol nafsu makan seharian. Telur juga tinggi protein dan rendah kalori. 2 sendok makan mata gandum sebelum sarapan akan ngasih kamu banyak vitamin dan asam folat. Makanan super ini mengandung serat makanan yang membantu memperlancar sistem pencernaan. Mata gandum juga mengandung zat anti-aging. Ada satu lagi nih makanan super yang bisa bikin mood kamu bagus dan pencernaan kamu lancar, biji chia. Biji chia bahkan lebih bermanfaat saat dikonsumsi pada perut kosong. Dan biji chia bisa langsung dimakan atau diminum bersama air. Saat dikonsumsi setelah bangun tidur, madu bisa secara lembut mendorong pergerakan usus yang lambat. Madu juga bisa meningkatkan produksi serotonin agar kamu merasa senang seharian. Tapi pastikan dulu kamu nggak alergi madu ya. Kamu lagi mau wawancara buat kerjaan impian kamu. Waktu nunggu di lobi, kamu sadar tadi pagi kamu lupa sarapan karena gugup banget. Sekarang kamu lapar banget. Untungnya, kamu cukup pintar buat bekal makanan kalau kamu kelaparan. Kamu buka cheese puff yang kamu bawa, terus kamu sadar gimana caranya makan ini tanpa bikin jari dan baju kamu berlepotan sama remah-remah kejunya. Orang pintar di internet nemu solusi cerdas buat itu. Kalau kamu nggak takut ngelakuin hal yang nggak biasa, jari kamu nggak akan kena remah-remah keju itu kalau kamu pakai sumpit. Karena sumpit cukup panjang, kamu bisa masukin itu ke dalam bungkusnya. Jadi, tanganmu aman karena nggak masuk ke zona keju. Tapi pas kamu buka bungkusnya, ada robekan di sampingnya. Semakin kamu gerakan, robekannya semakin besar. Kamu harus hati-hati ya, soalnya kalau dilanjutkan, baju bagus kamu bakal kena remah-remah keripiknya. Untungnya, ada solusi buat itu. Kamu melihat pembolong kertas di meja lobi. Pakai itu buat melubangi bagian bawah robekan dan bikin robekannya berhenti. Lubang itu menyebarkan gaya secara rata. Nah, fungsinya adalah bikin penghalang buat membantu bungkusnya nggak makin robek. Tips itu bagus, tapi nggak membantu kamu dengan keripik lain yang kamu bawa. Keripik ini punya wadah tabung. Untungnya, buat bungkus kayak gini, kamu cuma perlu selembar kertas. Buat melengkung, terus masukkan ke tabung ke bawah keripik. Sekarang, isinya bisa ditarik dengan mudah. Buka kertasnya buat jadi nampan yang bebas berantakan.
Waktu kamu lagi ngunyah keripik itu, kamu ngelihat sekelilingmu. Ternyata kamu berisik banget, tapi kamu harus bikin kesan pertama yang baik di sana. Untungnya, sains punya jawaban tentang cara nggak berisik waktu makan camilan renyah. Tekan keripik ke langit-langit mulut pakai lidah. Kelembutan lidah bakal ngebantu kamu menekan suara renyah itu. Keripik yang melengkung dirancang khusus buat bikin suaranya lebih renyah. Jadi, cara terbaik buat meredam suara itu adalah menghancurkan bentuknya dulu, lalu makan keripiknya kayak biasa. Tapi hati-hati, menurut sains, makan camilan renyah tanpa mendengar suara kriuk mungkin bakal bikin kamu nggak begitu menikmatinya. Seorang profesor psikologi eksperimental di Oxford University melakukan eksperimen menarik. Hasilnya menunjukkan persepsi rasa orang terpengaruh bukan hanya oleh tampilan makanan, tapi juga oleh suaranya. Ada 20 peserta yang makan keripik selagi pakai headphone. Dia bikin telinga mereka mendengarkan suara kriuk pada volume dan frekuensi berbeda. Meskipun keripik yang mereka makan nggak sama, peserta yang mendengarkan suara kriuk lebih nyaring berpikir keripik mereka lebih baru dan renyah. Setelah makan camilan asin itu, kamu ingin makanan lembut. Dari jendela, kamu bisa melihat truk es krim parkir di luar. Bagus, kamu melirik jam. Masih ada banyak waktu sebelum wawancara. Jadi, kamu menghampiri truk es krim itu. Kamu baca menunya. Tentu aja corong lembut terlalu berisiko. Kamu udah bisa ngebayangin. Lelehan es krim perlahan netes ke tanganmu dan ke baju bagusmu. Oke, jangan pakai corong. Gimana kalau sandwich es krim? Es krim ini dirancang buat melindungi kamu dari tetesan lengket. Benar, itu pilihan bagus. Tapi ada trik genius buat bikin itu lebih terpercaya. Waktu kamu lagi megang sandwichnya, cookies lembut di luar bakal menghangat karena panas tubuh kamu. Nah, akhirnya jadi nempel ke kulit. Lelehan cookies coklat itu bakal nempel ke jari meskipun kita udah hati-hati megang sandwichnya. Nambahin 2 biskuit di kedua sisi cookies bakal ngebantu kamu tetap bersih. Itu juga bikin sandwich es krim biasa jadi s'more dingin. Nah, namanya jadi sandwich es krim dong. Waktu kamu kembali ke dalam, kamu ngelihat truk makanan lain. Kali ini ngejual burrito. Lagian wawancaranya masih lama kok, dan kamu masih cukup lapar. Kamu pesan semua isian favoritmu. Waktu pesanannya jadi, kamu lihat burritonya punya 2 lapis tortilla. Ini trik biasa dan genius dari restoran. Banyak orang nggak tahu alasannya, tapi itu bisa ngebantu kamu biar nggak berlepotan. Waktu lagi makan, buka tortilla kedua dan taruh di piring. Makan di atasnya tiap kamu ngegigit burritonya, karena isian burritonya pasti banyak yang jatuh. Trik ini bikin isiannya termakan lagi. Isian itu bakal jatuh ke atas tortilla kedua. Nah, kamu bisa bikin kayak burrito kedua waktu burrito pertama udah habis. Ini juga alasan tortilla kemasan sering dijual dengan jumlah genap. Ada aroma menggoda tuh di ujung jalan. Ternyata ada tukang jagung. Ini pas banget dimakan sama burrito. Tapi jagung pasti nyempil di gigi. Kamu nggak bawa benang gigi lagi. Malu banget kalau pas wawancara ada jagung kuning di gigi kamu. Untungnya, kamu bisa beli dan makan jagung itu. Pakai aja tusukan. Tusuk biji jagung secara horizontal di barisannya. Lalu, gunakan satu ujung yang ditusuk ke tongkol jagung dan tarik ujung lainnya. Sekarang, kamu punya setumpuk jagung yang bisa langsung kamu makan dari tusukannya. Nggak bakal ada lagi serabut yang nyempil di gigi. Bagus, di dalam, kamu ngecek jam. Masih banyak waktu kok. Kamu berhasil tetap bersih dan layak buat wawancara. Ada mangkuk buah di meja resepsionis dengan tulisan, "Silakan diambil." Jadi, kamu ambil kiwi matang. Tapi ini kantor, jadi gak ada sendok yang diletakkan sembarangan. Terus, motong buah itu dan ngambil bagian tengahnya dengan sendok bisa berair banget. Tapi tenang aja, soalnya itu bukan satu-satunya cara makan kiwi. Pecinta kiwi menyarankan makan buah itu secara utuh. Gigit aja kayak apel. Kulit kiwi bisa dimakan dan mengandung banyak gizi.
Penelitian terbaru menunjukkan makan kulitnya bisa nambah asupan serat sampai 3 kali lipat dibanding cuma makan dagingnya. Kayak gini, kamu nggak kehilangan tambahan vitamin C yang dikandung kiwi. Kulitnya punya kandungan gizi yang tinggi, terutama serat, folat, dan vitamin E. Jadi, makan kulit kiwi bisa meningkatkan kandungan seratnya sampai 50%. Kalau kamu nggak suka tekstur berbulunya, coba gosok buah itu ke celana jeans. Gesekan dari denim bakal ngilangin bulunya. Jadi, buah itu lebih enak. Coba deh. Bukan cuma nggak bakal kena tetesan sarinya yang lengket, kamu juga bakal dapat lebih banyak gizi. Oh iya, kamu baru ingat tadi pagi, kamu bekal sandwich buat makan siang. Sekalian aja makan sekarang. Tapi monster sama saus barbeque-nya gimana? Pasti ada cara megang sandwich biar nggak terlalu berantakan kan? Kabar baik nih. Emang ada kok. Sandwich sebaiknya dimakan dengan bentuk tangan kayak cakar. Pegang rotinya dengan jempol dan kelingking di bawah. Nah, 3 jari lainnya ada di atas. Posisi ini berfungsi kayak penjepit. Jadi, semua bahannya nggak bakal jatuh. Dengan begini, kamu bisa makan tanpa takut setengah sandwich kamu bakal jatuh ke bajumu. Setelah makan semua itu, kamu pasti haus dong. Mesin kopi di sudut menggoda banget tuh. Tapi ngebawanya ke kursi tanpa tumpah butuh ketangkasan yang cuma bisa dilakuin sama orang yang punya keseimbangan sempurna. Sebenarnya, kamu cuma harus paham sedikit fisika. Kamu penasaran kenapa susah banget jalan dengan secangkir kopi tanpa tumpah? Soalnya, panjang langkah seseorang punya frekuensi yang hampir sama buat bikin ombak di cangkir kopi kamu. Tiap kamu melangkah, cairannya makin bergoyang dan makin dekat ke tepi cangkir. Minuman biasanya akan tumpah pada langkah ke-7 dan ke-10. Kita sering nyoba jalan cepat sambil bawa minuman biar bisa sampai sebelum minumannya tumpah. Ternyata, semakin cepat jalan, kamu malah bikin kopi semakin cepat tumpah. Biar nggak bikin ombak yang menyebabkan kopi tumpah, jalan pelan-pelan. Akhirnya, waktu wawancara kamu tiba. Untungnya, kamu nggak berlepotan waktu makan. Kamu pergi ke ruang rapat. Di meja luar, ada donat jelly dengan taburan gratis. Baik banget. Donat pas banget setelah minum kopi tadi. Oh, kamu nggak fokus. Sampai nggak sadar tali sepatu kamu lepas. Kamu jatuh ke meja itu. Donatnya terlempar dan jatuh ke pangkuan kamu. Pupus sudah harapan punya kesan pertama yang baik. Lebih dari 100 tahun lalu, anak laki-laki berumur 11 tahun meninggalkan gelas minumnya di teras rumah saat malam dingin. Gelas itu berisi larutan soda bubuk dan stik pengaduk. 20 tahun kemudian, Frank Epperson si pelupa mempresentasikan es loli hasil temuannya di sebuah taman di California. Tidak ada catatan yang menjelaskan rasa aslinya, tapi inilah yang terawal. Cherry jadi rasa terpopuler, lemon, jeruk, pisang, semangka, anggur, dan bahkan root beer. Cookies Choco Chip sedikit lebih baru karena ditemukan pada tahun 1930-an. Ruth Wakefield, pemilik restoran terkenal bernama Toll House Inn, dianggap sebagai penemu cookies lezat ini. Ada berbagai cerita yang melatar belakangi penemuan ini. Salah satunya mengklaim Ruth kehabisan coklat merek Bakers, lalu menggantinya dengan coklat basic semi-sweet. Coklat itu diharapkan bisa meleleh, tapi nyatanya tidak. Cerita lain menjelaskan kalau butiran coklat itu kebetulan jatuh ke dalam adonan. Ruth menyangkal kalau cookiesnya ditemukan secara kebetulan. Dia memang sengaja membuatnya begitu. Ada banyak kisah di balik pembuatan keripik kentang. Salah satunya mengklaim kalau makanan ini ditemukan pada tahun 1853 oleh seorang koki restoran mewah di New York. Saat itu, kentang goreng menjadi salah satu menu spesial di restoran ini dan rupanya para pengunjung menyukainya. Tapi salah satu pelanggan tidak puas dengan kualitasnya. Dia mengeluhkan kentang gorengnya terlalu tebal. Saat koki George Crumb, bukan Kram loh ya, menggorengnya dalam irisan yang lebih tipis, pelanggan rewel itu mengeluh lagi. Jadi George sengaja mengirisnya setipis kertas. Karena sangat tipis, kentang goreng itu harus dimakan dengan tangan langsung. Dan ternyata si pelanggan menyukainya. Resep keripik itu pun menyebar. Dan beberapa dekade kemudian,
Keripik kentang sudah dijual di semua supermarket di Amerika Serikat. Makanan ini pun berubah dari makanan yang disajikan panas menjadi snack cepat saji. Kecap Inggris juga tidak sengaja ditemukan. Dua ahli kimia asal Inggris, John Wiley Lea dan William Henry Perrins, lupa telah menyimpan tong di ruang bawah tanah apotek mereka selama bertahun-tahun. Campuran pertama yang mereka buat tidak bisa dimakan karena rasanya sangat kuat. Tapi campuran dalam tong di ruang bawah tanah itu mengalami fermentasi. Saat keduanya melihat tong-tong itu dan mencicipi isinya, ternyata rasanya sudah tidak terlalu kuat. Bumbu itu sekarang dipakai untuk memperkuat rasa makanan, misalnya chili con carne. Kecap Inggris termasuk dalam rasa kelima, yaitu umami atau gurih yang memang kaya rasa. Tahu sudah ditemukan sejak berabad-abad lalu. Salah satu teori asal-muasalnya menjelaskan tahu dibuat oleh seorang pangeran Tiongkok. Ada juga teori yang mengklaim kalau tahu dibuat dari campuran kedelai giling yang direbus dan garam laut. Garam ini tidak murni dan kemungkinan mengandung kalsium serta magnesium. Bahan-bahan ini membuat konsistensinya mirip dadih. Kisah lain juga menjelaskan kalau garam nigari atau semacam garam laut yang sudah diuapkan kebetulan jatuh ke dalam susu kedelai. Sekarang ini, para dokter meminta kita untuk menjauhi Coca-Cola. Tapi ternyata produk ini ditemukan oleh John Pemberton, seorang ahli medis sekaligus apoteker. Cola anggur Prancis buatan Pemberton awalnya digunakan untuk mengobati luka parah, sakit kepala, dan sebagai penguat saraf. Pada tahun 1886, terbit undang-undang yang melarangnya. John harus mengubah resepnya untuk menghilangkan alkohol. Tapi ada satu bahan yang masih dipertahankan, kacang kola yang menjadi rasa khas minuman ini. Konon, John cuma menambahkan air berkarbonasi ke dalam resep barunya, tapi sebenarnya dia tahu yang dia mau. Menurutnya, gelembung cocok jadi alternatif alkohol dan berasa lezat. Cola John memang menjadi pendahulu Coke, tapi minuman Coca-Cola yang ada sekarang ini berbeda dari resep aslinya. Sandwich juga ditemukan secara tidak sengaja. Pada tahun 1700-an, John Montagu, Earl of Sandwich keempat, menyuruh pelayannya untuk membuatkan makanan sederhana yang bisa dimakan langsung pakai tangan. Dia juga meminta agar pelayannya menaruh daging di tengah tangkupan roti. Lord Sandwich sangat suka bermain kartu, sehingga makanan ini bisa dia nikmati tanpa harus berhenti bermain. Kartunya juga tidak akan kotor oleh minyak. Pemain lain pun mulai meminta dihidangkan makanan seperti sandwich saat mereka bermain kartu. Tak lama kemudian, makanan ini mendapat namanya. Saus tomat juga disebut tomato ketchup dalam bahasa Inggris. Saus yang kita nikmati sekarang ini sudah mengalami banyak modifikasi dan sebetulnya tidak punya kaitan dengan resep kecap aslinya. Asal-usul kecap bermula sejak abad ke-17 saat orang Tiongkok mencampur fermentasi ikan dengan rempah-rempah. Mereka menamakannya ketchup, mirip dengan kecap yang artinya saus dari fermentasi ikan. Orang Inggris mencoba saus ini sekitar 100 tahun kemudian. Yang versi Inggris bahkan dilengkapi dengan jamur, bawang merah, dan kacang kenari. Kemudian kata kecap berubah arti dan bisa dipakai untuk menyebut segala jenis saus yang berwarna gelap. Saus tomat awalnya dilengkapi dengan ikan teri sebagai tanda kalau versi saus ini punya keterkaitan dengan saus ikan asal Tiongkok. Nacho bukan makanan kuno asal Meksiko kok, karena baru ditemukan kurang dari 100 tahun yang lalu. Ignacio Anaya atau dijuluki Nacho, konon telah menciptakan resep makanan ini pada tahun 1840-an. Ia seorang chef. Suatu hari, pelanggan setianya meminta Ignacio untuk menyajikan snack yang berbeda dari biasanya untuk dirinya dan ketiga temannya. Dia tahu keempat wanita itu sangat lapar dan dia segera memasak makanan cepat saji. Dia harus memutar otak dengan bahan yang ada. Ignacio pun mengambil tortilla goreng, menaburkan banyak keju parut di atasnya, lalu memanaskannya dari atas. Agar lebih nikmat, ditambahkan juga cabai jalapeno. Saat si pelanggan setia menanyakan nama hidangan luar biasa itu, tanpa pikir panjang, Ignacio menjawab,
nachos spesial. Pada tahun 1930-an, puff keju menjadi limbah pabrik loh. Edward Wilson mengamati jagung yang keluar dari mesin pemroduksi pelet pakan ternak. Jalinan adonan jagung itu terlihat menarik. Jadi, Edward membawanya pulang lalu mencoba membumbuinya. Adonan jagung yang menggembung itu mengeras saat terpapar udara. Percobaan Edward ternyata berhasil. Dan akhirnya bahan itu dijadikan sebagai snack yang terkenal di seluruh dunia. Pembuatan mie instan pertama mengalami banyak kendala. Intinya produk ini harus bisa tahan lama. Setelah beberapa kali gagal, Momofuku Ando tahu cara mengawetkan mie. Produk ini melewati berbagai proses pemasakan, seperti dikukus, dikeringkan, digoreng dalam minyak panas, dan dibumbui. Dulu, mie instan termasuk produk mewah loh, karena harganya jauh lebih mahal dari mie segar yang biasa dikonsumsi banyak orang. Produk lain yang masuk di daftar ini adalah yogurt. Yogurt pertama kali muncul di Asia Tengah beribu-ribu tahun lalu. Tanpa sepengetahuan mereka, para penggembala menyimpan susu di tempat yang mengandung banyak bakteri. Susu itu mengalami fermentasi sehingga teksturnya lebih kental. Rasanya juga berubah. Salah satu penggembala itu nekat mencicipinya. Dan dia baik-baik saja. Orang lain pun mulai mengonsumsinya juga. Limun pink zaman now terlihat cantik karena diberi jus anggur atau pewarna tambahan. Ada dua cerita di balik penemuan limun pink dan keduanya terkait dengan pekerja sirkus. Versi pertama menyatakan kalau Henry Elliot tak sengaja menjatuhkan permen kayu manis merah ke dalam limun sehingga memberi warna cerah. Versi yang satunya terkesan jorok. Jadi suatu hari Pete Conklin kehabisan air untuk membuat limun. Sebagai gantinya, ia memakai air dari bak mandi yang telah digunakan oleh temannya untuk mencuci stocking merah. Warna itu membuat airnya jadi pink. Kemudian Pete menambahkan gula, irisan lemon, dan asam. Ia menamakannya limun stroberi. Pelanggan sangat menyukainya dan omsetnya naik 2 kali lipat. Ya, mereka berebut untuk menikmati minuman itu. Kue tarte tatin yang berkaramel itu adalah pie apple versi terbalik. Awalnya sih tidak sengaja dibuat. Stephanie dan Carolyn Tatten menggeluti usaha perhotelan pada tahun 1800-an. Suatu hari Stephanie ingin memasak pie apple, tapi apelnya direbus terlalu lama di dalam mentega. Untuk menutupi kesalahannya, dia meletakkan adonannya di atas apel lalu memanggangnya. Setelah kuenya matang, terlihat bagian yang gosong. Hari yang sial. Karena tak ingin para tamunya tahu, dia membalik kue itu dan menghidangkannya sebagai resep baru. Ternyata mereka suka dengan pie itu. Tarte tatin kemudian jadi hidangan penutup khas di hotel mereka. Oke, sudah dulu ya, jadi lapar berat nih.